Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berharap saudara pagi hari ini dalam keadaan baik, dalam keadaan ditolong dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan pagi ini tidak seperti biasanya, namun saya akan mencoba menyampaikan firman ini kepada saudara dengan cara yang berbeda tentunya, namun tidak mengurangi kualitas berkat Tuhan bagi keluargamu, bagi kehidupan pribadimu. Pagi ini kita akan lihat firman Tuhan terambil dalam kitab Sefanya pasal yang pertama ayat 1 dan ayat 2. Demikian kata Alkitab, firman Tuhan yang datang kepada Sefanya bin Kusi bin Gedalia bin Amaria bin Hilkiah dalam zaman Yosia bin Amon Raja Yehuda. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, Sefanya adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan apa yang akan dilakukan Tuhan secara khusus kepada baik umat Tuhan yang ada di Yehuda, baik umat Tuhan yang ada di Yerusalem. Nah, berita atau kabar lewat firman yang disampaikan kepada Sefanya ini adalah tentang penghukuman Tuhan terhadap semua bangsa yang ada di dunia. Dikatakan di dalam ayat yang kedua, aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, sesungguhnya peristiwa ini merupakan kejadian yang sangat mengenaskan pada waktu itu. Sebab tidak hanya bangsa-bangsa, tetapi umatnya pun tidak luput dari peristiwa ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, umatnya pun tidak luput dari peristiwa ini. Ayatnya keempat dikatakan demikian, aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. Kita bisa lihat bahwa umat Tuhan tidak luput dari peristiwa ini. Di ayat yang kelima dikatakan juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi Milkom. Di ayat yang kelima ini juga dikatakan bahwa agama-agama di dunia terkena imbasnya. Tak hanya itu, bahkan di ayat selanjutnya, ayat yang ke-6, serta mereka yang berbalik daripada Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya. Nah, di ayat 6 ini saudara, bahkan orang-orang yang acuh tak acuh, orang-orang yang tidak peduli dengan keselamatan akhirat karena lebih fokus kepada senangan dunia, ya ini tentunya kelompok orang atau kaum hedonis, saudara ya. Mereka sibuk mengumpulkan harta dan kekayaan tanpa menghiraukan apakah Tuhan ada atau tidak. Ayat 12 digambarkan di ayat ini bagaimana cara hidup mereka ini. Pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya, dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat.
Jadi kelompok orang ini adalah orang-orang yang acuh tak acuh. Mereka beranggapan bahwa tidak penting bagi mereka mau ada Tuhan atau tidak ada Tuhan. Karena bagi mereka sekalipun Tuhan ada, namun Tuhan hanya diam. Nah inilah yang pada akhirnya di ayat yang ke-18 menimbulkan kecemburuan Tuhan. Sehingga Tuhan akan mendatangkan penghukuman yang akan menyebabkan kebinasaan yang dahsyat, saudara. Pertanyaan, apakah Tuhan tidak mengasihi? Apakah Tuhan tidak baik? Justru saya mau katakan kepada saudara, Tuhan Allah itu adil adanya. Sehingga Tuhan harus menghukum setiap orang yang tidak mengindahkan firman-Nya. Sebagai catatan buat saudara, bahwa kasih tidak dapat meniadakan keadilan Tuhan. Sekali lagi, kasih Tuhan tidak dapat meniadakan keadilan Tuhan. Bahwa Tuhan mengasihi, iya. Namun pun Tuhan harus bertindak adil, sebab Tuhan adalah adil. Siapa yang menolak akan firman-Nya tentunya akan mengalami hukuman dari Tuhan sendiri. Nah, kalau peristiwa penghukuman yang dijanjikan Tuhan kepada Sefanya lewat firman-Nya, saudara, di ayatnya kedua, aku akan menyapu bersih segala-galanya di atas muka bumi, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan, aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, aku akan merupakan orang fasik dan akan menyapukan manusia di atas muka bumi, demikianlah firman Tuhan. Nah, pengenapan firman ini, kalau ini terjadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, maka di dalam ayat yang kedua jelas sekali di sana digambarkan akan terjadi kerusakan terhadap apa yang ada di muka bumi ini. Akan terjadi kerusakan terhadap apa yang ada di muka bumi ini. Ayat yang ketiga, akan ada kematian di mana-mana. Apakah terhadap manusia, apakah itu kepada hewan, binatang laut, bahkan kepada burung-burung di udara. Nah, dari kisah ini bahkan yang ketiga, orang-orang tidak dapat lagi beribadah. Di ayatnya keempat dan ayatnya yang kelima, saudara, saya rindu membacakan untuk saudara. Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. Juga mereka yang sujud menyembah di atas soto kepada tentara langit, dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi dewa Milkom, serta mereka yang berbalik daripada Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuk Tuhan. Saudara, bahkan untuk beribadah pun mengalami kesulitan, bahkan tidak dapat beribadah lagi. Di ayat yang ke-11 dikatakan, merataplah hai penduduk perkampungan lumpang, sebab telah habis segenap kaum pedagang, telah lenyap segenap penimang perak. Ayat 11 ini secara spesifik itu digambarkan bahwa perekonomian pun akan mengalami lumpuh total. Jadi seluruh perekonomian pun akan mengalami kelumpuhan total. Ayat 14 sampai 17, sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengan hari Tuhan, pada hari Tuhan pahit. Pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Bahkan ayat yang ke-17 dikatakan, aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tahi, kata Alkitab. Nah, di ayat 14-17 ini terlihat sekali bahwa akan terjadi kejahatan, bahkan kejahatan yang tidak pernah bahkan secara masif akan terjadi. Perampokan, penjarahan, pembunuhan di mana-mana. Menurut Alkitab, peristiwa tersebut akan menyebabkan kesusahan, kesulitan, kegelapan, dan kesuraman. Saudara, bahwa secara kalau saya identifikasi sedikit apa yang terjadi, yang akan terjadi lewat penghukuman Tuhan yang Tuhan telah sampaikan sebelumnya kepada Nabi Sefanya ini dampaknya ada kemiripan dengan hari-hari ini, di mana kesulitan di mana-mana sudah terjadi, ada kesusahan di mana-mana Bapak Ibu, kegelapan, ya, orang seperti bingung, orang seperti panik. Ada kesuraman seperti seolah-olah, seperti kita lihat saja ya dari berita kita bisa dengar bahwa dalam 1-2 bulan ini sampai bulan Juni nanti diperkirakan 1-2 juta pengangguran baru ya terjadi karena PHK besar-besaran. Kedua, akan terjadi kemiskinan. Jumlah kemiskinannya akan bertambah di negara ini karena dampak daripada COVID-19 ini, penyebarannya, dan akibat solusi-solusi yang ditawarkan oleh pemerintah yang tidak bisa dielakkan lagi, memang harus dilakukan. Belum lagi bagaimana pemerintah harus mengeluarkan anggaran yang sebelumnya tidak pernah terjadi, membiayai kebutuhan hidup seluruh masyarakat, di mana kota-kota tertentu yang telah melakukan pembatasan sosial berskala besar. Nah, tidak heran kalau lantas terjadi kesulitan di mana-mana. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita maju terus melihat ayat-ayat ini, maka apa yang menyebabkan Tuhan akan menghukum dunia dan umatnya? Kalau kita lihat di ayatnya yang ke ayat yang ke-12, saudara, pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya, dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat apa-apa. Maka harta kekayaan akan dirampas dan rumah-rumahnya akan menjadi sunyi sepi. Apabila mereka mendirikan rumah, mereka tidak akan mendiaminya. Apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan meminumnya. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis, kata Alkitab. Ayat 17, aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab, perhatikan baik saudara, mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tahi. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan. Di seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya, sebab kebinasaan
malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap penduduk bumi. Saudara, ternyata kecemburuan Tuhan disebabkan karena mereka telah berdosa kepada Tuhan. Mereka telah berdosa kepada Tuhan. Nah, dosa yang mereka lakukan adalah karena hati mereka, kalau kita berkata, telah mengental seperti anggur di atas endapannya. Keruh. Tidak murni lagi hati mereka. Hati mereka sudah keruh. Artinya, untuk mendapatkan hati yang bersih, mereka harus dipulihkan. Saudara, di ayatnya yang ke 5, juga mereka yang sujud menyembah di atas suatu rumah kepada tentara langit, mereka menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi dewa Milkom, serta mereka yang berbalik daripada Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya. Saudara, ternyata umat Tuhan pun melakukan dosa yang menimbulkan kecemburuan Tuhan, di mana mereka bersumpah setia kepada Tuhan, namun juga bersumpah demi dewa Milkom, serta mereka yang berbalik daripada Tuhan dan tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuk Tuhan. Bukankah hari-hari ini umat Tuhan, gereja Tuhan melakukan hal yang sama? Membuat Tuhan cemburu. Saudara, banyak kali kita berjanji pada Tuhan, Tuhan, aku mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Namun fakta yang terjadi, saudara, kita ternyata setelah kita melakukan banyak hal, baru kita mau datang melakukan sesuatu yang kecil untuk Tuhan. Kita rela pergi ke tempat-tempat tertentu. Kita rela melakukan apapun karena kita merasa dengan melakukan itu, maka kita akan mendapatkan keuntungan dari sana. Kita akan mendapatkan penghasilan. Tetapi begitu kita bekerja untuk Tuhan, kita hanya memberikan waktu yang sedikit untuk Tuhan. Setelah kita melakukan banyak hal, karena kita merasa kita asik dengan pekerjaan itu, kita suka pekerjaan itu, maka setelah kita capek, setelah kita lelah, baru kita mau memberikan sesuatu yang sedikit dari waktu yang kita punya untuk melayani Tuhan. Banyak kali Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita memberikan hidup kita, waktu kita, memberikan sesuatu untuk Tuhan dengan tanda petik setelah. Kita berkata, Tuhan, setelah aku kaya, aku akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Setelah. Waktu Tuhan memberkati kita, setelah kita ambil bagian kita, setelah kita membeli sesuatu, setelah kita membayar sesuatu, setelah kita membagikan sesuatu pada orang tua, anak kita, istri kita, suami kita, baru kita memberi untuk Tuhan. Artinya kita memberikan untuk Tuhan segala sesuatu setelah. Yang sisa, pernahkah kita berpikir bahwa Tuhan memberikan kita yang terbaik, bahkan hidupnya Dia rela berikan. Dia Allah rela menjadi manusia, sementara kita memberikan semua setelah. Setelah aku berhasil, aku akan melayani Tuhan. Yang terjadi apa? Setelah pincang,
baru melayani Tuhan. Setelah aku sukses, setelah aku kaya, yang terjadi apa saudara? Setelah kita bangkrut, lumpuh total, baru nangis mencari Tuhan. Bahkan kita lihat Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, seminggu berapa kali kita beribadah, waktu yang banyak kita berada di mana, ada berapa banyak waktu kita berikan kepada Tuhan. Nah, itulah lantas mengapa mengalami kecemburuan Tuhan terhadap umatnya. Bahkan kalau kita periksa Alkitab mencatat bahwa umat Yehuda dan Yerusalem oleh Tuhan dikatakan sebagai istri. Namun apa yang terjadi saudara? Yerusalem dan Yehuda, umatnya sendiri, melayani Tuhan dengan cara yang tidak berdaya. Setelah semuanya tinggal sisa waktu mereka, setelah mereka dalam keadaan lelah dan tidak berdaya, baru mau melayani Tuhan. Artinya hal ini menimbulkan kecemburuan Tuhan. Tidak heran tatkala Tuhan menghukum dunia, umatnya ikut mengalami penghukuman. Ini naif, sangat ironis sekali saudara. Sesuatu yang tidak harus terjadi. Namun betapa Tuhan itu baik dan ajaib. Saudara, di dalam pasal yang kedua ayat 1-3 saya akan baca buat saudara. Bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Ayat yang ketiga, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya, carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Jadi ini satu ajakan dan merupakan solusi untuk terhindar dari penghukuman Tuhan. Apa itu? Cari Tuhan, datang kepada Tuhan, bertobat, berubah dari tingkah laku, berubah dari cara hidup, berubah dari perilaku kita melayani Tuhan. Yang selama ini kita hanya memberikan sisa, yang selama ini kita memberikan sesuatu setelah. Saudara, bahkan firman Tuhan menjamin kalau saudara memberi terlebih dahulu, Alkitab berkata, berilah, maka kamu akan diberi. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, bahkan saudara sampai tumpah keluar, itu akan diberikan ke dalam ribaanmu. Jangan tunggu kaya dulu, atau jangan tunggu capek dulu baru datang melayani Tuhan. Dengan kekuatan yang engkau punya, bukankah Alkitab menyuruh kita untuk mengasihi dan melayani Tuhan sesuai dengan kekuatanmu? Amin. Bukan dengan tenaga yang sisa baru persembahkan kepada Tuhan setelah engkau berlelah dengan kesenanganmu, dengan hobimu, dengan sesuatu yang engkau sukai. Tidak. Tetapi dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan, dengan status yang engkau punya sebagai umatnya, engkau tentunya harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan terlebih dahulu. Sisanya baru engkau ambil untuk memenuhi apa yang menjadi kekurangan di dalam hidupmu. Ini yang Tuhan cari di hari-hari ini dari gereja Tuhan. Tidak heran ketika COVID-19 ini dia merebak, menyebar kemana-mana, gereja ikut terseret masuk dalam kesulitan itu. Kenapa? Karena gereja melakukan praktik-praktik yang selama ini sudah menyakiti hati Tuhan.
Itu sebabnya Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, pagi ini ajakan untuk bertobat datang dari firman Tuhan lewat kitab Sefanya ini. Kita bersyukur Tuhan mengingatkan kita lewat firman Tuhan. Sebab Tuhan punya rencana yang ajaib, Tuhan selalu punya rencana yang indah. Saya katakan di waktu yang awal bahwa dalam segala sesuatu Allah turut bekerja semata-mata untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi Tuhan. Pagi ini Tuhan merencanakan sesuatu yang baik untuk saudara, sesuatu yang ajaib dan indah buat saudara. Bersyukurlah dengan firman Tuhan pagi ini. Kita datang kepada Tuhan, kita rubah sikap kita kepada Tuhan, kita rubah cara kita melayani Tuhan, cara kita mengiring Tuhan, kita rubah cara kita memberi kepada Tuhan, bahkan tubuh kita, bahkan hidup kita. Kita rubah, kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Bahkan Yesus memberikan dirinya menjadi korban tebusan buat saudara saya. Sehingga saudara yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilurnya. Saudara yang susah dihiburkan dengan kehadiran Roh Kudus di dalam hidupmu. Sehingga dia memberkati engkau, roti yang adalah makananmu, air yang merupakan minumanmu, menjadi jaminan bagian di dalam hidupmu hari-hari ini. Kesulitan boleh saja terjadi, tapi ingat, ketika engkau mengaku dosamu di hadapan Tuhan, ketika kita berserah bersandar kepada Tuhan, kita mau dipulihkan oleh Tuhan, maka pemeliharaan yang dahsyat, pemeliharaan Allah yang luar biasa akan nyata dalam setiap hidup kita. Tuhan punya cara untuk menolongmu. Apapun kesulitan hari ini, Tuhan kita mengerti, dan Dia tahu apa yang Dia harus lakukan bagimu dan bagi saya. Dan semua yang Tuhan lakukan adalah yang terbaik. Kita tundukkan kepala. Sebelumnya saya rindu saudara dengan posisi yang ada di rumah masing-masing, entahkah engkau berdiri, entahkah engkau sedang duduk. Saya rindu kita mau menyanyikan pujian. Ada satu lagu lama yang mungkin jarang dinyanyikan. Kita rindu kita akan nyanyikan bersama-sama. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Haleluya. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Sekali lagi kita nyanyikan lagi dengan sungguh-sungguh. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Tuhan Yesus, kepadamu kami berdoa, menyerahkan umat-umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Apakah mereka sebagai anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang dewasa, bahkan orang-orang tua, dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan hadirlah dalam setiap pribadi, keluarga, rumah mereka, sehingga apa yang menjadi pergumulan mereka di sana terjadi jalan keluar, sebab Tuhan ada dalam setiap hidup mereka, menolong dan memberkati umat-umat-Mu. Apapun yang mereka sedang hadapi hari ini, Tuhanlah sumber jalan keluar, Tuhanlah sumber kemenangan. Yesus Kristus Allah yang ajaib, Engkau nyatakan kasih rahmat-Mu kepada umat-umat-Mu Tuhan. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, pulihkan setiap kami, ampuni kami dari salah dosa kami. Dan hamba berdoa Tuhan,
Engkau lingkupi umat-umatmu dengan kasih dan rahmatmu oleh kuasa darah Yesus. Terhindar dari hal yang tidak diinginkan, pekerjaan kuasa gelap